Dulu, saya sebagai host atau moderator, saya Alan Mikael Hutagalung, berasal dari unit pelayanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, Stambuk 2017. Sekarang saatnya pukul 19.03, kita akan berikan kepada Bang Johansen selama 20 menit ke depan, memaparkan materinya. Kepada Bang Johansen, moderator persilahkan. Oke, ya terima kasih untuk kesempatannya adik Alan dan teman-teman sekalian. Ya bersyukur kali ini kita boleh sama-sama ya membahas topik kita tentang sejarah dan providensia Allah. Jadi kalau secara umum sebenarnya sejarah dan providensia Allah ini diambil dari konsep providensia klasiknya Agustinus ya, dari bukunya The City of God. Jadi dia sebenarnya menyatakan bahwa ada pemaknaan di dalam sejarah, bahwa Allah mengintervensi jalannya sejarah. Jadi kalau kita lihat kan bagaimana sebenarnya negara menurut Agustinus. Agustinus mengambil apa yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa sebenarnya negara ini ada dua jenis menurut Agustinus. Kalau yang pertama itu negara manusia ya, kalau kata Agustinus sebagai De Civitate Terrena. Terus yang kedua itu negara Tuhan atau The City of God, atau dalam bahasa Agustinus De Civitate Dei. Jadi menurut Agustinus sebenarnya negara manusia ini menuju yang namanya pembusukan ya. Dia bagaikan organisme yang mengalami pembusukan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi konsep ini sebenarnya hampir sama dengan yang ada di dalam Alkitab kan, karena memang Agustinus mengacu ke dalam hal itu gitu. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lalu akhirnya terus mengalami yang namanya pembusukan sampai akhirnya menjelang akhir zaman, lalu negara ini akhirnya mengalami yang namanya kerusuhan ketika orang-orang yang beriman mengalami penindasan, lalu akhirnya Kristus datang untuk yang kedua kali, maka terjadilah penghakiman ya untuk setiap orang, dan orang yang percaya kepada Kristus tentu akan diselamatkan seperti itu. Dan ketika itu selesai, maka Allah yang akan memerintah ya, dengan konsep Agustinus tadi, setelah negara manusia maka akan ada negara Allah atau De Civitate Dei. Nah dari sini akhirnya kita boleh mendapati bahwa sebenarnya Agustinus melihat ada peran Allah di dalam jalannya sejarah. Nah itu kira-kira ya gambaran dari judul kita ini, bahwa di dalam perjalanannya sejarah ada intervensi Allah. Lalu menurut Agustinus kan teman-teman, Allah ini berperan mutlak. Seperti itu di dalam jalannya sejarah. Apapun hal yang terjadi, Allah berperan mutlak. Jadi di mana sih sebenarnya peran Allah menurut Agustinus? Allah berperan aktif dan Allah juga berperan pasif. Untuk segala sesuatu yang baik Allah berperan aktif, namun untuk segala sesuatu yang diakibatkan dosa ya, diakibatkan kejahatan manusia yang menyimpang dari Tuhan, Allah kadang-kadang juga mengizinkannya. Dan dari sini akhirnya kita mengetahui bahwa Allah juga berperan pasif, dan ini semua untuk maksud baik ya. Semua akhirnya diizinkan Tuhan untuk maksud baik. Nanti kita akan banyak mengulas itu. Lalu kalau kita lihat juga teman-teman, apa sih sebenarnya ya definisi dasar dari sejarah dan providensia atau pemeliharaan Allah ini? Ya tadi untuk pengantar dasar tentang keseluruhan judul kira-kira begitu ya gambaran yang dikemukakan oleh Agustinus. Namun kalau kita coba untuk memaparkan secara lebih rinci tentang sejarah dan providensia Allah, sejarah ini kan seringkali kita maknai sebagai sebuah peristiwa yang telah berlalu ya, atau momen-momen yang berharga di dalam masyarakat, lalu akhirnya itu diabadikan menjadi sebuah peristiwa sejarah ya, karena peristiwanya berkesan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, namun teman-teman, sebenarnya apa yang kita bahas di dalam pelayanan mahasiswa selama ini kan makna sejarah jauh lebih dalam dari itu semua. Ya, makna sejarah yang kita pahami kan hampir sama ya, atau sama dengan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh reformasi kan. Kalau akhirnya tokoh reformasi melihat Alkitab pun merupakan sebuah fakta sejarah. Ya, mereka mengatakan bahwa ini semua dibentuk karena karena Allah menyatakannya kepada sekitar 40 penulis dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan Roh Kudus memberikan inspirasi kepada mereka untuk menulis itu. Jadi dari sini akhirnya kita bisa mengimani dan meyakini bahwa Alkitab juga merupakan sebuah fakta sejarah, dan dia dikemukakan, disampaikan atau bahkan dinyatakan Allah dalam bentuk dan isinya.
sehingga kita menerima ini sebagai fakta sejarah dan sebagai kebenaran. Nah, kalau kita lihat kan jalannya sejarah di dalam Alkitab, yaitu bermula ketika Allah menyatakan dirinya pertama kali dalam Alkitab itu kepada Abraham. Ya, lalu dari Abraham nanti muncul keturunannya Ishak, dari Ishak akhirnya nanti muncul keturunannya Yakub dan Esau. Nanti dari Yakub lah 12 keturunan Israel, dan salah satu dari mereka itu dibuang ke Mesir oleh saudaranya, dan akhirnya Yusuf menjadi raja nomor 2 di Mesir. Setelah dari Mesir akhirnya Tuhan memilih Musa, ya. Musa lah nanti yang akhirnya menuliskan kitab Pentateuk, ya, di dalam Alkitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, jadi penyataan Allah itu ada 2 orang yang pertama kali ya di dalam Alkitab. Yang pertama Abraham, yang kedua Musa. Setelah dari Musa nanti akhirnya perjalanan bangsa Israel berlanjut sampai ke tanah perjanjian, dan dari sanalah mulai muncul kerajaan-kerajaan Israel, dimulai dari Saul, Daud, Salomo, sampai nanti akhirnya keturunan Salomo, dan kemudian mereka menyimpang dari kehendak Tuhan. Lalu Israel ini pecah, Israel Utara dan Israel Selatan. Lalu karena mereka berbuat dosa, mereka pun akhirnya dibuang oleh Tuhan. Ada beberapa negara nanti yang akhirnya berkuasa atas Israel, seperti Babilonia, Asyur, Persia. Lalu setelah itu akhirnya Romawi. Ya, Romawi akhirnya berkuasa atas Israel, dan dalam penghukuman Romawi lah nanti akhirnya Kristus mendapatkan penghukuman, ya, ketika Kristus disalibkan, mati dan bangkit untuk menanggung dosa kita. Lalu setelah Romawi nanti apa yang berkuasa selanjutnya setelah Romawi? Maka muncullah yang namanya abad The Dark Ages, dari abad ke-5 sampai abad ke-15 ketika akhirnya Katolik mengintervensi. Ya, setelah itu Tuhan juga berperan. Ini tadi ya, soal pemaknaan sejarah ketika Tuhan terlibat memelihara sejarah. Jadi setelah masa Katolik, lalu masuklah yang namanya era Reformasi Protestan. Ketika akhirnya Reformasi Protestan terjadi, ya, ini menjadi semangat untuk meneruskan kemurnian Injil, kemurnian firman Tuhan. Dari situlah nanti akhirnya kita bisa mendapati bahwa Tuhan memelihara firman-Nya itu agar akhirnya apa? Ya, dari pertama kita lihat tadi, ketika Kristus datang, dia mempersiapkan segala sesuatunya di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, Tuhan pilih murid-muridnya Petrus, Yohanes, Paulus untuk menuliskan penggenapan atas Perjanjian Baru, ya. Karena nubuat kedatangan Kristus kan telah ada di dalam Perjanjian Lama. Lalu akhirnya itu digenapi dalam Perjanjian Baru. Lalu nanti akhirnya di masa Reformasi juga Tuhan kembali memurnikan firman-Nya. Lalu dari masa Reformasi lah muncul tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin, John Wesley, Zwingli, dan akhirnya mereka memurnikan pengajaran dan menyebar firman ini. Dan jadi sejak masa mereka akhirnya firman dipersiapkan untuk boleh dibaca dalam bahasa-bahasa daerah. Ya, bayangkan itu, bagaimana perjalanan sejarah ini Allah mempersiapkan firman-Nya untuk boleh kita nikmati bersama. Dan dari masa Reformasi apa yang muncul selanjutnya? Itulah yang kita kenal sebagai abad Renaissance. Ya, jadi modernisasi pun muncul setelah Tuhan mengizinkan terlebih dahulu masa Reformasi. Ya, setelah masa Reformasi lalu masuk ke abad modern yang disebut Renaissance. Setelah masa Renaissance muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Skandinavia, kerajaan Inggris, kerajaan Prancis, kerajaan di Asia Timur, Asia Barat. Lalu akhirnya masuk negara-negara yang juga memelihara Injil Tuhan itu, seperti Jerman. Nanti ini akan banyak kita bahas ketika Jerman akhirnya mengirim misionarisnya. Ya, banyak mengirim misionaris ke berbagai negara di Asia, lalu ke Afrika. Lalu akhirnya muncul juga negara-negara seperti Amerika, ya, di masa Bill Graham. Mereka banyak akhirnya mengirim misionarisnya ke berbagai negara. Dari sini bisa kita lihat bahwa Allah memelihara firman-Nya hingga sampai kepada kita dalam pelayanan mahasiswa. Ya, di dalam pelayanan mahasiswa kita bisa menikmati, ya, Injil yang murni, Injil yang taat kepada Kristus dan kebenaran firman yang utuh. Lalu itu kira-kira ya teman-teman gambaran soal sejarah. Lalu apa yang dimaksud dengan providensia atau pemeliharaan Allah? Di sini kita perlu cermat, ya, tentang providensia atau pemeliharaan Allah. Karena kita tentu di dalam pelayanan mahasiswa sangat ketat soal pengajaran. Ya, kita tentu menolak apa yang diajarkan oleh teologi kemakmuran ketika mereka mengatakan kalau ikut Kristus pasti jamin sukses, pasti jamin sehat, pasti ketika kita memberikan perpuluhan akan dapat 10 kali lipat.
kita menolak ajaran seperti ini karena Alkitab tidak pernah berkata hal yang demikian. Ya, jadi kalau kita lihat providensia Allah itu apa? Providensia Allah itu bukan hal yang self-centris, bukan soal apa yang manusia mau berdasarkan egonya, berdasarkan nafsunya, berdasarkan kedagingannya. Bukan itu yang namanya providensia Allah. Providensia Allah adalah di mana akhirnya Allah berperan untuk menjaga dan untuk memelihara ketetapan dan kedaulatannya. Jadi dari sini kita mengerti bahwa providensia Allah bukan soal apa yang manusia mau, tapi soal apa yang akhirnya Allah mau untuk boleh digenapi dan dinyatakan di tengah-tengah perjalanan sejarah. Jadi itu yang dimaksud dengan providensia, ya, bukan soal apa yang manusia mau, tapi soal apa yang Allah mau. Tentu hikmat yang daripada Allah ini melampaui keterbatasan rasio manusia, melampaui hikmat manusia. Jadi dan kita mengimani juga kehendaknya itu baik terhadap segala sesuatu. Nah, jadi teman-teman, Agustinus itu juga menekankan bahwa kasih itu ada dua menurut Agustinus. Yang pertama, kasih yang karitas, dan yang kedua, kasih yang cupiditas. Kasih yang karitas itu maksudnya adalah kasih yang penuh di dalam Kristus, lalu akhirnya kita membagikan kasih itu kepada sesama. Ya. Lalu apa itu yang dimaksud dengan kasih yang cupiditas? Ini yang perlu untuk kita hindari, ya, kasih yang cupiditas. Kalau menurut Agustinus, kasih yang cupiditas karena dia lack of love. Karena dia kosong, dia kekurangan cinta, makanya dia mencari cinta yang lainnya, gitu, mencari kasih yang lainnya. Dan ini kasih yang berbahaya dan sifatnya bisa mengekang. Seperti itu, ya, dan sifatnya destruktif juga. Nah, teman-teman, kasih yang karitas ini adalah kasih yang penuh di dalam Kristus. Maksud Agustinus hampir sama dengan apa yang kita pahami dalam pelayanan mahasiswa, ketika akhirnya kita datang sungguh-sungguh kepada Kristus, ya, bertobat untuk setia mengikut Dia, dan akhirnya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Ya, dari sini akhirnya kita tahu bahwa orang yang percaya kepada Kristus dan setia mengikut Dia seperti perkataan Kristus kepada Nikodemus, akhirnya orang-orang seperti ini akan dimateraikan oleh Roh Allah, dan akhirnya mereka penuh atas kasih Kristus. Kasih inilah yang akhirnya mau dibagi kepada sesama, ya. Nah, jadi kalau kita cermati juga teman-teman bahwa kasih yang di dalam Kristus ini memang bagaimana ya kita mengerjakannya, ya. Dan kan kalau kita telah menyatu dengan Kristus, kita bertobat dan sungguh-sungguh mengikuti Dia. Dari sini kita juga mengerti bahwa ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia, kita juga menjadi alat providensianya Allah. Alatnya Allah untuk memelihara perjalanan sejarah, alatnya Allah untuk memelihara dan menjaga ketetapannya. Nah, cuma di sini kita juga perlu memaknainya secara utuh, ya. Di dalam pelayanan mahasiswa memang kita diingatkan, ketika kita mengikut Kristus, Lukas 9 ayat 23, ya, siapa yang mau mengikut Kristus, dia harus sangkal diri, pikul salib setiap hari dan ikut Dia. Ya, ini satu hal yang tidak bisa dikompromikan. Ketika kita mau mengikut Kristus, kita harus sangkal diri, pikul salib setiap hari dan ikut Kristus. Nah, namun kita juga perlu mencermatinya secara utuh, teman-teman. Ya, Alkitab juga memberikan sesuatu yang lebih utuh dibandingkan sekedar hal itu aja. Ya, jadi ada hal lain ada. Ya, kalau kita cermati apa yang dikatakan di dalam Alkitab, khususnya di 1 Korintus 13 ayat 3. Ya, itu dikatakan bahwa sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan ketika aku memberikan tubuhku untuk dibakar, jikalau aku tidak memiliki kasih, itu sama sekali tidak ada faedahnya bagiku. Itu kata Paulus. Ya, jikalau aku bahkan mati martir untuk Kristus, tapi aku tidak memiliki kasih, itu sama saja tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya bagiku, kata Paulus. Jadi konsepnya hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Agustinus. Jadi dia penuh dulu dengan kasihnya Kristus, baru dia bisa bertindak radikal untuk Tuhan. Ya, ini satu hal yang gak boleh kita pisahkan, ya, pemahaman ini. Lalu ketika akhirnya kita mau sungguh-sungguh setia mengerjakan pelayanan, komitmen untuk Tuhan, lalu kita apapun yang menjadi posisi kita dalam pengerjaan pelayanan, sebagai PKK, sebagai AKK, sebagai pengurus, sebagai tim regenerasi, kita juga perlu mencermati, kenapa ya kita perlu berjuang untuk Kristus? Apakah hanya sekedar penyangkalan diri dan ikut Kristus? Tentu ada hal lain, ya. Jadi Alkitab menerangkannya secara utuh. Kalau kita lihat Roma 8 ayat 18, apa dikatakan di situ? Roma 8 ayat 18, kata Paulus, jadi teman-teman, penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kekal.
Ya, jadi penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kekal. Jadi kalau kita cermati secara utuh adalah panggilan untuk bertindak radikal kepada Kristus. Tentu dasarnya apa? Kasih yang penuh di dalam Kristus. Ya, lalu kita bertindak serius nih, bertindak komitmen bagi Kristus. Ya, bahkan kalau kata Paulus kan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kata dia. Namun bukan berarti bagiku di dunia tidak berbuah, ya. Justru ketika aku ada di dunia, aku harus berbuah, kata Paulus. Lalu akhirnya ketika kita sungguh-sungguh mengerjakan pelayanan itu, kita setia di dalam pengharapan atas apa? Atas kemuliaan yang akan kita dapatkan. Dan kemuliaan itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Jadi itu makanya dikatakan di dalam Alkitab kan, pencobaan yang kamu alami itu hanya pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi teman-teman, penderitaan pun di sini merupakan sebuah cara Allah memelihara kita. Ya, cara Allah memelihara dan membentuk kita agar kita tahan uji, agar kita bergantung kepada Kristus, agar kita melekat kepada Dia. Makanya kalau kita lihat kan, di dalam Alkitab itu ada 2 cerita tentang taman. Ya, di Perjanjian Lama Taman Eden, di Perjanjian Baru Taman Getsemani. Apa yang kita bisa pelajari dari situ? Di Taman Eden, manusia mendengarkan kedagingan dan mendengarkan si jahat. Ya, dan akhirnya apa? Mereka jatuh ke dalam dosa. Lalu apa yang dilakukan Kristus dalam Perjanjian Baru di Taman Getsemani? Dia bilang, jangan kehendakku ya Bapa, namun kehendakmu yang jadi. Ya, akhirnya Kristus pun dikatakan di Yesaya 53, bebannya itu berat. Ya, dia memikul beban berat agar dia tetap menjadi teladan. Ini juga dilakukan, dinyatakan Allah kepada Paulus. Kalau kita lihat kan apa yang terjadi kepada Paulus. Jadi di dalam Perjanjian Baru, Paulus itu kan dia ada satu duri yang melekat di dalam tubuhnya. Ya, ada satu duri yang melekat di dalam tubuh Paulus dan itu sangat mengganggu dan sangat menyiksa dia. Ya, sampai akhirnya Paulus berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan kalau bisa biarlah akhirnya duri ini dicabut daripadaku. Tapi apa kata Allah? Tuhan akhirnya berkata kepada Paulus, cukupkanlah kasih karuniaku atasmu. Jadi duri itu nggak diambil, duri itu tetap ada di situ. Ya, jadi akhirnya Paulus diingatkan untuk menyadari keberlimpahan di dalam Tuhan, keberlimpahan di dalam Kristus itu jauh lebih besar dibanding kenikmatan dunia ini. Ya, dan akhirnya kenapa duri itu harus ada? Tuhan kembali mengingatkan Paulus, dan Paulus diingatkan bahwa agar akhirnya kau tetap rendah hati untuk setiap hikmat yang kau tuliskan. Ya, coba kita bayangkan itu, bagaimana Paulus mendapatkan didikan yang sangat keras dari Tuhan. Dari sini kita belajar ya bahwa akhirnya Tuhan memelihara kita di dalam penderitaan. Karena penderitaan yang kita alami pun sebenarnya bukan penderitaan yang melampaui kekuatan kita. Ya, jadi Tuhan memelihara kita juga. Providensia Allah juga dinyatakan lewat penderitaan. Jadi bukan soal apa yang enak sama manusia, tapi bagaimana akhirnya kehendak Allah boleh dinyatakan. Jadi Paulus pun dipelihara oleh Tuhan, biar dia nggak sombong, biar dia melekat kepada Tuhan, ya melekat kepada Kristus dan jadi pemberita Injil yang setia. Dan akhirnya dari sini kita mengerti bahwa providensia atau pemeliharaan Allah yang paling tinggi, yang paling utama apa? Ya, providensia Allah yang paling utama adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, ini sesuatu yang paling besar. Seperti itu kira-kira ya. Jadi, teman-teman, gambaran tentang sejarah dan providensia Allah bahwa akhirnya Allah memelihara dan menjaga ketetapan dan kehendaknya. Kalau Paulus kembali mengingatkan bahwa agar semua lidah mengaku dan semua lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dari sini kita mengerti bahwa providensia Allah adalah pemeliharaan Allah atas ketetapan dan kehendaknya. Atas apa? Atas segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Ada 2 kan yang kita pahami dalam pelayanan mahasiswa. Yang pertama, mengabarkan amanat agung, ya, menjadi pemberita Injil yang setia. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ya, itu amanat agung. Dan yang kedua amanat budaya, ya. Kejadian 1 ayat 28 agar mengembalikan segala sesuatu baik adanya sebelum manusia merusak segala sesuatu. Ketika kita jatuh ke dalam keberdosaan kan akhirnya rusak segala sesuatu kan, dan kita dipanggil ya, orang-orang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dan pertobatan kepada Kristus akhirnya dipanggil untuk memelihara itu semua. Kira-kira ini gambaran
tentang sejarah dan providensi Allah, di mana akhirnya Allah juga mengintervensi jalannya sejarah untuk memelihara kehendak dan ketetapannya. Jadi sekali lagi, bukan soal apa yang manusia mau, ya, tapi soal apa yang Tuhan kehendaki, dan kehendaknya itu lebih baik dibandingkan nafsu dan kedagingan manusia. Itu kira-kira Adik Alan. Oke, thank you Bang untuk pemaparan terkait sejarah dan pemeliharaan Allah. Untuk teman-teman yang bergabung di live Instagram, boleh bertanya sesuai dengan apa yang boleh dibagikan abang kita tadi, dan moderator nanti akan merangkum 3 pertanyaan kalau misalnya ada. Oke, apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Oke, sambil menunggu Bang, mungkin moderator ada memiliki beberapa pertanyaan ini. Untuk yang pertama mungkin ini terkait juga dengan apa tadi ya? Bentar ya Bang. Terkait juga dengan yang abang bilang tadi, untuk segala sesuatu yang baik Allah berperan aktif. Kemudian juga, tapi untuk segala sesuatu yang berasal dari dosa, Allah mengizinkan itu terjadi, dan peran Allah di situ pasif gitu. Nah, yang pertanyaan pertama adalah mungkin rancangan dan pemeliharaan Allah ini sering dimaknai gitu kan dalam hal yang besar yang dirasakan manusia. Makanya itu juga mungkin beberapa orang saat ini masih terpengaruh ke dalam teologi kemakmuran itu sendiri, begitu kan? Nah, apakah hal-hal kecil Allah juga memelihara kita gitu? Jadi bukan hanya terkait hal-hal besar dalam hidup kita yang mungkin bisa dirasakan manusia, gitu kan? Bahwa ada campur tangan Allah ketika kita mengalami kesuksesan, Allah hadir dalam diri kita. Bahkan ketika kita mengalami kegagalan pun sebenarnya Allah hadir dalam kita. Apakah itu memang seperti itu providensial Allah, Bang? Itu yang pertama dulu, Bang. Kira-kira? Oke, ya. Jadi seperti yang kita pahami tadi kan, kenapa akhirnya ya pergumulan ini Tuhan izinkan terjadi, agar akhirnya kita bergantung dan melekat kepada Tuhan. Namun bukan berarti akhirnya Tuhan tidak berdaulat ya terhadap hal-hal sederhana yang kita lakukan. Tentu Allah juga berdaulat di sana. Dan kalau kita mengerti kan bagaimana akhirnya pemeliharaan Allah terhadap segala sesuatu yang sebenarnya tidak mutlak di dalam kendali manusia. Jadi kalau kita lihat kan bagaimana perjalanan pelayanan kita selama ini di UKM KMK USU, ya. Tuhan akhirnya memelihara pelayanan kita selama 41 tahun ini. Dimulai dari kegerakan yang dilakukan oleh Bang Tuan, ya kan, Bang Tuan Simorangkir ketika akhirnya dia memulai ya penginjilan dari radio, akhirnya membuat kegerakan bersama, ibadah bersama, lalu muncul pengurus, lalu muncul pembina pelayanan, muncul tim koordinasi, muncul kepanitiaan untuk akhirnya sama-sama memikirkan tentang pemuridan, lalu muncul pengisian. Ya, ini juga merupakan cara Allah memelihara kita. Lalu kita sebagai orang-orang yang selama ini terlibat dalam pelayanan mahasiswa tentu kan nggak asing lagi ya dengan bagaimana Allah bekerja terhadap hal-hal sederhana yang kita lakukan. Mungkin teman-teman fenomenanya kan yang terjadi di tahun 2018-2017 kan banyak nih kita yang buat kegiatan-kegiatan retreat kan untuk menyemangatkan kembali pelayanan kita. Namun sadar nggak teman-teman kalau Allah juga berperan di sana ya, hal-hal sederhana yang kita lakukan. Ketika akhirnya Tuhan mempersiapkan segala sesuatu, Tuhan memberikan beban kepada setiap orang agar mau menjadi pelayan acara. Tuhan mempersiapkan setiap orang agar mau menjadi orang-orang yang terlibat sebagai panitia. Khususnya soal anggaran misalnya ya, biasanya kepanitiaan kan sering bergumul nih soal anggaran, ya hamin sekian belum ada anggaran, belum cukup. Ternyata ketika kepanitiaan berlangsung Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Jadi dari sini kita perlu sadar bahwa Tuhan sebenarnya memelihara pelayanan kita, karena banyak hal yang kita lakukan sebenarnya kita lakukan tanpa kita sadari. Ya, jadi dari sini pun kita perlu tahu Allah itu berdaulat secara mutlak dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itu, Adik Alan. Oke, thank you Bang. Mungkin udah menjawab untuk pertanyaan pertama. Untuk teman-teman yang dari live Instagram, adakah pertanyaan teman-teman? Ada 21 orang yang saat ini. Nah, tiba-tiba jadi 24, naik 3 orang. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Melalui kolom chat. Oke, jika ada sampaikan ya teman-teman. Oke, ini Bang pertanyaan yang kedua dari moderator. Itu tadi kan Abang banyak bercerita tentang
tokoh-tokoh reformasi, bapak-bapak gereja, ada Luther, ada John Calvin, dan banyak lagi gitu kan. Itu kan tokoh-tokoh besar, bahkan Abraham tadi, Ishak, Yakub, Esau, sampai pada akhirnya ke Musa gitu kan. Itu kan tokoh-tokoh besar yang memang sebenarnya kita sebagai orang percaya juga udah mengerti kisah mereka gitu. Kita sebagai orang percaya mengerti kisah mereka dan membaca secara langsung pemeliharaan Allah terhadap tokoh-tokoh itu sendiri gitu. Nah, kira-kira Bang, itu kan tadi tokoh-tokoh besar gitu. Kira-kira apakah kita sebagai mahasiswa atau mungkin PKK, AKK, bahkan koordinasi dan komponen pelayanan yang lainnya, bahkan alumni, termasuk juga bahkan sebelum bukan menjadi ketika hanya tokoh-tokoh besar baru pemeliharaan Allah secara nyata dirasakan. Apakah juga komponen pelayanan, PKK, AKK, koordinasi, itu juga bentuk pemeliharaan Allah. Gitu. Oke, ya. Nah, jadi itu tadi ya, seperti yang kita bahas tadi bahwa sebenarnya banyak ya perannya Tuhan yang tanpa kita sadari Allah turut mengintervensi di dalamnya. Tuhan menggerakkan setiap hati ya. Karena kalau kita lihatlah misalnya ketika kita masuk ke Universitas Sumatera Utara, ya tentu ada yang masuk dari pilihan ketiga, ya dari pilihan kedua. Ketika akhirnya sebenarnya kalau dipikir-pikir kita punya banyak pertimbangan untuk memilih kampus yang lain. Lalu akhirnya ketika kita mau taat kan diproses oleh Tuhan dan akhirnya datang persekutuan seperti yang kita sedang kerjakan kan, persekutuan dari UKM KMK USU. Lalu akhirnya kita mulai mengenal nih ternyata Tuhan punya maksud baik terhadap segala sesuatunya, dan akhirnya kita pun belajar untuk meninggalkan keakuan, meninggalkan kedagingan ya, dan akhirnya Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan berikan pengurus pelayanan ya, orang-orang yang memberikan diri untuk boleh mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan regenerasi kepengurusan, mempersiapkan calon pemimpin kelompok kecil ya. Dan dari sini akhirnya kita bisa melihat bahwa Tuhan mempersiapkan segala sesuatu dari yang awalnya mengeraskan hati, pelan-pelan Tuhan memberikan pengertian dan akhirnya mereka boleh terlibat di dalam pengerjaan pelayanan, baik sebagai PKK ya. Lalu bagaimana kita akhirnya di dalam kegerakan doa kan selalu meminta penyertaan Tuhan agar ada orang-orang yang bisa dijangkau di dalam kampus kita ya, ketika akhirnya mereka boleh terjangkau akhirnya ya, boleh akhirnya dimuridkan sebagai anggota kelompok kecil. Coba bayangkan itu, bagaimana Tuhan bekerja terhadap segala sesuatunya untuk memelihara ketetapan dan kehendaknya. Apa itu? Itu tadi ya, amanat agung dan amanat budaya, bahwa ini semua harus dinyatakan seperti itu. Jadi kalau abang boleh berbagi kayak mana ya api atau semangat pelayanan untuk menjaga dan memelihara ketetapan Tuhan ini, mungkin abang bisa berbagi karena kita juga berkaitan kepada sejarah ya. Kita juga perlu mengenal nih bagaimana akhirnya proses penginjilan yang Tuhan izinkan terjadi di tempat kita di Sumatera Utara. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat kan menurut sejarahnya di tahun 1834 ya. 1834 merupakan awal tahun penginjilan di Tapanuli. Ya, disitulah akhirnya Pendeta Harimunson dan Samuel Liman melakukan penginjilan ke daerah Tapanuli. Namun akhirnya mereka dibunuh nih. Mereka dibunuh oleh Raja Panggalame. Lalu akhirnya apa yang terjadi di tahun 1834 itu? Di tahun 1834 setelah Pendeta Hari Liman itu mati terbunuh, ibunya itu berdoa kepada Tuhan. Ibunya berdoa kepada Tuhan, Tuhan janganlah biarkan darah anakku ini terbuang sia-sia. Ya, dan di tahun yang sama 1834 Nommensen lahir. Nommensen lahir itu di daerah Nordstrand, ya, itu di pulau kecil perbatasan antara Jerman dengan Denmark. Dari sini akhirnya kita juga belajar soal doa. Doa akhirnya bukan soal apa yang kita mau, soal nafsu, kedagingan dan keinginan kita yang sempit, tapi soal apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya Ibu Pendeta Hari Liman mengerti soal ini ya, sampai akhirnya dia meminta akhirnya biar penginjilan ini boleh tetap dilakukan di daerah Tapanuli, sampai akhirnya kita di daerah Sumatera Utara boleh menikmati buah dari penginjilan itu. Jadi kalau abang sedikit cerita di apakah akhirnya ya ketika Nommensen lahir Tuhan itu memudahkan segala sesuatunya atau Nommensen dibiarkan hidup mudah? Enggak juga teman-teman. Ya, hidupnya itu sangat sulit, penuh dengan penderitaan, perekonomiannya susah, untuk makan itu susah ya. Lalu akhirnya
ayahnya juga kena kanker. Namun akhirnya ketika dia melihat kesulitan ini, lalu dia datang kepada ibunya untuk bercerita, "Mak, kira-kira Tuhan itu di mana sih?" gitu. Namun satu hal yang bisa kita pelajari dari keteguhan iman seorang ibu Nomensen. Ibunya itu akhirnya datang kepada Nomensen dan dia bilang, "Tuhan kita itu baik. Ya, untuk setiap kesulitan yang kita hadapi Tuhan pasti ada maksudnya." Ya, dari sini akhirnya kita mengerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan hati Nomensen ya untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Lalu setelah ini kita juga bisa belajarkan kayak mana Nomensen itu di sekolah. Ya, ada guru-guru yang mau memuridkan dia, yang berbagi soal bagaimana pelayanan misi ke Asia, bagaimana pelayanan misi ke Afrika. Ya, sekalipun ada peperangan rohani tapi gurunya tetap bercerita ya tentang pengalaman yang dihadapi oleh para misionaris itu. Lalu akhirnya Nomensen semakin melihat visi dengan jelas. Wah, ternyata sebagai orang percaya kita punya tanggung jawab nih, ya, untuk tetap memelihara ya ketetapan dan kehendak Tuhan tadi, untuk memelihara apa yang Tuhan inginkan agar Injil Kristus itu boleh dinyatakan ke segala makhluk. Lalu akhirnya Nomensen punya pengalaman yang sangat menyulitkan. Dia kecelakaan dan kakinya itu selama 1 tahun busuk. Ya, bayangkan. Namun akhirnya lagi-lagi Tuhan punya maksud baik di tengah-tengah penderitaan Nomensen. Jadi selama 1 tahun itu kakinya busuk, dia penuh dengan penderitaan. Disitulah dia rajin untuk membaca firman Tuhan. Ya, dia baca firman Tuhan. Lalu akhirnya teman-temannya dari sekolah, dia masih kecil waktu itu sekitar 12 tahun. Teman-temannya dari sekolah memberikan apa yang disampaikan oleh Tuan Kalisan, guru mereka soal Injil itu tadi. Jadi gurunya ini guru yang senang berbagi Injil. Nah, dari sini kita mengerti bahwa Nomensen dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, untuk menjadi alat Tuhan memelihara dan menjaga ketetapannya. Sama juga kayak kita teman-teman. Ya, kita di dalam pelayanan mahasiswa juga sebenarnya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita di dalam pekerjaan pelayanan mahasiswa ini sebenarnya juga kan Tuhan perlengkapi. Ya, Tuhan perlengkapi dimulai dari kelompok kecil, ya, dimulai dari panggilan untuk sebagai pengurus, sebagai PKK, sebagai AKK, dan dinamika yang kita hadapi di sini tentu tidak mudah ya. Banyak perjuangan di dalamnya. PKK harus mendoakan adik-adiknya, AKK juga harus mendoakan PKK-nya, bagaimana akhirnya PKK boleh sama-sama dengan pengurus pelayanan untuk sama-sama memperhatikan pelayanan. Jadi kita pun sebenarnya adalah orang yang Tuhan pilih, ya, dan kita udah dibentuk oleh Tuhan untuk boleh memelihara kehendak dan ketetapannya. Itu kira-kira adik Alan. Oke, thank you Bang. Ini ada teman-teman yang bertanya dari room chat, itu ada 2 orang, ada Harles dan Michael Milan. Oke Bang, ini sepertinya pertanyaan ini masih saling berhubungan. Mungkin aku akan bacakan dan Abang coba menyatukan pertanyaan ini gitu. Sampai di mana kita sebagai manusia memaknai batas-batas pemeliharaan Allah atas kehendak bebas manusia? Mana yang pemeliharaan yang aktif, mana yang pasif? Kemudian dari Milan, menurut yang Abang pelajari, kenapa Allah dengan pemeliharaannya kepada Adam dan Hawa tidak mengintervensi supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa? Apalagi Allah pasti tahu bagaimana akibatnya sekarang. Oke, Dik. Ya. Nah, nanti kita setelah ini Abang sedikit menyinggung lagi ya, kayak mana api pelayanan yang dikemukakan atau yang dialami sama Nomensen. Namun pertanyaan ini sangat berhubungan ya, baik Harles sama Mikael ya. Nah, yang pertama untuk Harles ya, di mana sih sebenarnya letak keaktifan dan letak kepasifan Allah? Tapi satu hal yang perlu kita ingat, Allah berdaulat terhadap segala sesuatunya. Sekalipun akhirnya dia bertindak aktif dan dia bertindak pasif. Ya, jadi kalau bertindak aktif di mana? Kita ngerti apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena Allah turut bekerja terhadap segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di sini Allah bergerak aktif. Bahkan kita bisa belajarkan etika Kristen itu apa? Etika aktif, etika inisiatif. Ketika Kristus rela turun ke tengah-tengah dunia, ya, dia meninggalkan zona nyamannya untuk apa? Untuk inisiatif mengasihi. Ya, jadi maksud baik itu inisiatifnya datang dari Allah. Lalu di mana ya letak pasif? Makanya kita bisa melihat keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini di tengah-tengah dunia. Kenapa ya kesulitan atau bahkan kejahatan itu ada? Ya, kita harus ingat Kristus datang bukan untuk menghakimi,
tetapi untuk mengasihani orang-orang berdosa. Ya, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Dari sini bisa kita lihat memang ada dosa ya, ada dosa yang melekat di dalam kedagingan kemanusiaan yang akhirnya manusia yang berdosa ini, kalau kata Agustinus tadi, merusak segala sesuatunya. Makanya negara ini bergerak seperti organisme yang menuju kerusakan. Karena apa? Karena ada manusia yang berdosa yang merusak segala sesuatunya. Oke? Sepertinya agak berputus-putus. Oke. Ya. Boleh ulang Anda Oke, abang kalimat sebelum ini, Pak? Abang ulang ya. Jadi, Jadi seperti kata Agustinus tadi ya, kenapa akhirnya negara manusia ini mengalami kerusakan? Ya, karena ada dosa. Ya, ada dosa, manusia yang jatuh ke dalam dosa yang akhirnya membuat segala sesuatunya menyimpang dari kehendak Allah. Namun bukan berarti Allah tidak memperlengkapi orang-orang yang akhirnya bisa membenahi ini semua. Seperti itu ya. Lalu apakah akhirnya tidak ada penghakiman Allah? Ada. Ya, kita tahu kapan penghakimannya Allah. Ya, setelah Kristus akhirnya datang kedua kali dan penghakiman itu terjadi kepada setiap orang, dan akhirnya orang yang percaya kepada Kristus akhirnya boleh beroleh kehidupan kekal. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah akhirnya Allah tidak mengintervensi ya soal ini di kejadian ya, Adam dan Hawa ya. Oke. Nah, dari sini kita perlu mengetahui bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang berdaulat terhadap segala sesuatunya. Tuhan juga adalah Tuhan yang pengasih ya. Kita kalau belajar kan di PIPA 2 bahwa Tuhan kita ini adalah Dia pengasih dan sekaligus Dia juga adalah Allah yang adil ya. Nah, untuk di masa kejadian memang kenapa ya Tuhan mengizinkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ada? Kenapa kira-kira? Ya, kenapa kira-kira Tuhan mengizinkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ada? Nah, dari sini kita mengetahui bahwa sebenarnya Tuhan memberikan potensi. Potensi untuk apa? Potensi untuk jatuh ke dalam dosa dan potensi untuk taat kepada Allah. Dan yang Tuhan mau apa? Agar akhirnya manusia taat kepada Allah, melekat kepada Dia. Dan untuk apa akhirnya? Ya, melekat kepada kehendak dan ketetapan Allah. Dan di sini Tuhan mau sebenarnya biar kita mengalami pertumbuhan rohani. Itu makanya seperti tadi ya, ujian itu Tuhan izinkan terjadi biar kita mengalami pertumbuhan rohani. Ya, jadi sekalipun ada free will yang Tuhan berikan di dalam kitab Kejadian, tapi juga Tuhan memberikan larangan. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini jangan dimakan. Ya, artinya Tuhan memberikan potensi sebenarnya. Ya, jadi bukan istilahnya Tuhan membiarkan kita jatuh, bukan. Tapi Dia memberikan potensi agar kita memilih ya untuk taat kepada Allah, dan ini ya, ada juga potensi untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi yang Tuhan mau sebenarnya biar kita melekat dan bergantung kepada Dia. Dan ketika kita melekat dan bergantung kepada Tuhan, dari sini kita tahu bahwa orang yang percaya itu diuji agar boleh mengalami pertumbuhan rohani. Ya, hampir sama kayak kisah No Manson tadi. Jadi kalau kita lanjutkan kan, apakah perjalanan No Manson ya ketika dia mengikuti sekolah teologi yang muda sangat sulit juga. Ya, bagaimana akhirnya uang sekolah di kampus itu tidak ada ya, dia kesulitan dari segi ekonomi sampai akhirnya dia harus bekerja, dia harus mencari uang tambahan. Tapi teman-teman, satu hal yang bisa kita pelajari bahwa No Manson mengerti ketika akhirnya kita menjadi alat Tuhan ya, ketika kita menyatu dengan Kristus, maka bukan lagi soal apa yang aku mau, tapi soal apa yang Tuhan mau. Dan ketika kita menjadi alat Tuhan di dalam memelihara dan menjaga ketetapannya, kita harus belajar dari No Manson. Ya, kayak mana dia memulai misinya? Dia belajar banyak hal. Dia belajar bahasa Denmark, dia belajar bahasa Jerman, dia belajar bahasa Indonesia, dia belajar bahasa Melayu, dia belajar bahasa Batak, dia belajar bahasa Latin. Ya, dia juga belajar orgel, dia belajar piano, dia belajar harmonika, dia belajar logika dasar, dia belajar bagaimana metode pertanian, dia belajar medis. Dari sini akhirnya kita tahu, wow, ya ternyata ketika kita mau menjadi alatnya Tuhan, kita pun harus serius nih. Ya, harus komitmen, bukan lagi soal apa yang aku mau nih, tapi soal apa yang Tuhan mau, agar akhirnya kita boleh ya mengingatkan setiap orang yang berdosa boleh balik kepada Kristus, dan kita juga boleh menjalankan mandat budaya ini. Ya, kira-kira seperti itu, Adik Alan. Oke. Ini ya, ada pertanyaan lagi dari kolom chat dari Kakak Rotua. Kak Rotua, dia bertanya gini, Bang. Ini juga fenomena ya, gitu kan. Dan aku coba hubungkan dengan pertanyaanku. Pertanyaanku itu
apa sih perbedaan yang mendasar antara rancangan manusia dan rancangan Allah itu sendiri? Kita kan contohnya kita udah rancang nih Pempro seperti ini, di awal pelayanan kita Pempro seperti ini. Tapi ketika dapati di evaluasi program, kita mengalami kayak gitu kan beberapa hal yang membuat kita mungkin merasa gitu kan bahwa Allah sedang tidak memelihara, atau mungkin Allah sedang tidak memelihara kita gitu. Ini sama dengan halnya dengan pertanyaan kakak ini yang juga menjadi bagian dari pelayanan kita. PKK-PKK yang kehilangan keberjuangannya, apakah Roh Kudus tidak bekerja lagi di dalam mereka gitu? Itu Pak. Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, dari sini teman-teman kita perlu mengenal ya apa sebenarnya yang menjadi identitas asli kita. Identitas asli kita apakah ditentukan oleh diri atau ditentukan oleh Allah? Ya, karena Allah yang lebih mengenal kita dan karena Allah yang menciptakan kita, tentu identitas kita itu Allah yang lebih mengetahuinya. Dan dari sini kita perlu kembali kepada apa yang Firman katakan. Ya, bagaimana akhirnya kita ini sebenarnya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk maksud baik. Ya, kita orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan terlebih dahulu agar akhirnya kita boleh sama-sama mengerjakan pelayanan. Nah, memang akhirnya bukan berarti teman-teman di dalam pengerjaan pelayanan ini ya, bukan berarti tidak ada dinamika. Ya, selalu ada dinamika. Selalu ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Maksudnya apa? Maksudnya biar kita aktif, inisiatif dan semakin bergantung kepada Tuhan. Jadi sama halnya ya dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi, atau bahkan sama juga halnya dengan keberjuangan seorang PKK yang mungkin di awalnya dia semangat menggebu-gebu ya, lalu makin lama makin lesu ya. Satu hal yang perlu kita ingat, kita perlu mengenal identitas kita berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan, bukan berdasarkan perasaan kita, bukan berdasarkan emosi kita ya, atau bahkan sama juga kayak kondisi pelayanan kita setelah Eva Proni, ternyata banyak hal yang tercapai. Mungkin banyak hal yang Tuhan izinkan biar kita berbenah, ya, biar kita akhirnya mempersiapkan diri, mengevaluasi segala sesuatunya. Namun satu hal, kita nggak boleh juga lupa konsepnya tadi, ya, karena gini teman-teman, banyak hal yang membuat kita, khususnya pengaruh dari dunia atau pengaruh dari pemikiran-pemikiran sekuler yang menganggap bahwa penderitaan ini udahlah, nggak ada pengharapan lagi nih. Jadi akhirnya udah dibiarin aja. Tapi satu hal tadi Alkitab berkata di Roma 8 ayat 18. Penderitaan yang kita hadapi ini tidak sebanding dibandingkan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Dan dasar dari itu semua adalah apa? Kasih tadi ya. Makanya Paulus bilang, iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar dari itu semua adalah kasih. Makanya di dalam kondisi pelayanan, khususnya di apa yang kita kerjakan sebagai pengurus, sebagai AKK, ada nggak ya kita mulai menggerakkan kasih itu kembali? Ya, mulai aktif untuk mengasihi kembali. Ya, misalnya kejatuhan PKK. Ada nggak ya kita sebagai orang, kata Paulus kan, siapa yang lebih rohani, dia yang harus memulai segala sesuatunya. Ya, jadi ada nggak ya kita ketika kita sebagai alatnya Tuhan untuk memiliki untuk memelihara ketetapan Allah tadi, untuk menjadi alat providensialnya Allah tadi. Ada nggak ya kita menghubungi mungkin PKK yang sedang mengalami kejatuhan? Ada nggak ya kita sebagai orang yang mengerti visinya Tuhan itu mulai aktif menghubungi pengurus? Ya, jadi persekutuan itu dibangun kembali seperti itu. Karena satu hal memang teman-teman, ketika kita melihat apa yang dikatakan kan di Mazmur 23, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, dari sini kita mengerti bahwa itu tadi yang pertama soal persekutuan ya. Persekutuan itu dihidupkan kembali karena dasar dari pelayanan itu adalah kasih. Itu yang pertama ya. Karena untuk bertindak radikal pun dasarnya adalah kasih. Dan yang kedua, kita harus mengerti ya, memang ada momen reflektif. Itu yang Mazmur tadi. Ada momen reflektif kayak Daud kan, di tengah-tengah pergumulannya dia melihat kembali bagaimana sebenarnya Tuhan telah memelihara dia. Bagaimana Tuhan telah menjaga dia selama ini sampai akhirnya dia boleh terlibat di dalam visi besarnya Tuhan. Ya, untuk sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan pemikirannya sendiri. Ya, jadi ini yang tidak dimiliki oleh pemikiran sekuler. Ya, pemikiran sekuler ketika akhirnya mereka jatuh, mereka mau pergi kemana? Ya, nggak ada. Tapi di sini akhirnya kita punya Tuhan yang hidup. Ya, punya Tuhan yang mengerti segala sesuatu. Punya Tuhan yang mengerjakan maksud baik untuk setiap ciptaannya. Dan akhirnya ketika kita pun mau menjadi alat Tuhan, tentu kita perlu melihat kondisi.
Ya, jadi kalau ada PKK yang jatuh, tentu siapa yang lebih rohani mulai nih inisiatif untuk menghubungi, ya, nanya kabar pengurus, atau bahkan pengurus juga boleh nanya kabar AKK-nya di telepon, ya. Terus akhirnya boleh saling menguatkan, saling menopang. Jadi kalau abang boleh berbagi pelayanan, abang juga pernah mengalami krisis, ya, kesulitan di dalam pengerjaan pelayanan, atau bahkan kurang semangat dalam pengerjaan pelayanan. Tapi justru untuk itulah akhirnya Tuhan memelihara kita lewat orang-orang yang bersama dengan kita dalam persekutuan. Ya, karena persekutuan ini pun dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih, kasih yang dari dalam Kristus itu. Ya, jadi abang pernah mengalami ini pergumulan sampai akhirnya mulailah menghubungi PKK. Ya, inisiatif untuk berdiskusi dengan PKK. Oke, nanya saran, ya kan? Nanya saran bagaimana pendapat abang PKK. Lalu akhirnya abang itu memberikan saran. Tapi satu hal teman-teman, ya, saran ansi nggak cukup. Sampai akhirnya abang bilang ke PKK abang, bang, abang lagi di mana? Lagi di kantor, Dek. Bang, bisa nggak kita berdoa sebentar? Aku pengen kali abang berdoa untukku. Gitu teman-teman. Terus abang PKK abang bilang, aduh abang lagi di kantor, kayak mana ya? Please bang, sebentar aja. Lalu akhirnya abang itu bilang, oh ya, ayo kita sama-sama berdoa. Jadi memang nggak lama teman-teman, sebentar. Tapi setelah abang itu berdoa untuk abang secara pribadi, rasanya itu sangat meneguhkan. Ya, sangat menguatkan. Karena apa? Karena ini Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Ya, yang memberikan kekuatan pada masanya. Dan yang memberikan kekuatan bagi kita di tengah-tengah kelesuan kita. Asal kita mau tetap taat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sekalipun ada ini ya, sekalipun ada hak atau kehendak bebas kita, tapi mau nggak kita memilih untuk taat? Ya, bukan lagi soal apa yang kita mau, karena kita udah komitmen untuk menyatu kepada Kristus. Itu kira-kira. Oke, thank you Bang untuk pertanyaannya yang sudah dijawab. Sepertinya dari kolom chat, kolom komentar juga nggak ada. Tapi ini terakhir, so kalian mungkin juga mungkin bisa abang ini closing statement. Pertanyaan terakhir aku, moderator, itu terkait bahkan hari ini pun kita diskusi seperti ini, itu karena udah keterbatasan kita di kondisi pandemi, tapi juga mendekatkan kita dari abang yang berada di Samosir, gitu kan, dan moderator sendiri ada di Medan, boleh didekatkan kembali dengan teknologi. Tapi hari-hari belakangan ini, gitu kan, kondisi pandemi ini membuat kondisi pelayanan juga berpengaruh, membuat kondisi pengerjaan pelayanan, PKK, kondisi up down, naik turun, keberjuangan juga kurang, gitu. Bahkan di dalam komponen pelayanan. Rasanya seperti, apa ya, Tuhan itu nggak menyertai lagi, gitu kan. Nah, kira-kira abang, gitu kan, menanggapi hal ini, gitu. Kondisi pandemi itu, tantangan. Mungkin di 41 tahun UKM Kausu, tantangan ini pernah dihadapi setiap zaman. Mungkin bukan tentang pandeminya, gitu. Mungkin bukan tentang pandeminya. Tapi tantangan-tantangan yang berbeda tiap zaman itu juga boleh diselesaikan dengan pemeliharaan alam. Kira-kira dari abang ada mau masukan terkait ini? Bahkan mungkin ada PKK di sini yang sedang jatuh, kakak-kakak yang mungkin bergumul untuk CPKK-nya, dan juga kakak-kakak yang mulai merasa kelompok kecil bukan prioritas. Kira-kira bang, dari abang gimana? Oke, ya. Jadi teman-teman, abang sama ini ya mau inilah sama-sama mengundang kita untuk berefleksi sejenak. Kira-kira di dalam Alkitab, apakah tidak ada krisis? Ada ya, pasti banyak krisis ya, dinamika yang terjadi di dalam Alkitab. Namun kita perlu cermat, apa yang Tuhan berikan ketika krisis terjadi di dalam Alkitab? Apa yang Tuhan hadirkan ketika krisis terjadi di dalam Alkitab? Coba kita berefleksi sebentar. Di dalam Alkitab, ketika krisis terjadi, Tuhan selalu membangkitkan pemimpin. Justru di masa krisislah pemimpin itu bangkit. Kenapa? Mereka bukan orang-orang yang langsung mengiyakan panggilan itu. Ya, tapi orang-orang yang pelan-pelan menyadari bagaimana Tuhan setia memanggil dia. Ya, bagaimana Tuhan setia selama ini memperlengkapi dia. Ya, jadi dari sini kita perlu mengingat kembali, apakah kita
bukan orang-orang yang telah Tuhan perlengkapi? Jelas Tuhan telah memperlengkapi. Ya, jadi adakah kita di tengah-tengah kehendak bebas kita mau mematikan kehendak kita? Itu jadi bukan soal apa yang aku mau nih sekarang. Ya, tapi kayak mana akhirnya kita mau menjadi alatnya Tuhan di dalam memelihara kehendak dan ketetapannya. Dan akhirnya kita boleh terlibat di dalam perjalanan sejarah ini. Sampai akhirnya Kristus datang untuk yang kedua kali. Nah, untuk setiap kondisi yang terjadi saat ini, satu hal, Tuhan pasti membangkitkan pemimpin. Ya, untuk kita yang mendengar ini setidaknya. Ya, kenapa akhirnya Tuhan mengizinkan kita untuk boleh sama-sama berdiskusi saat ini dan ada orang-orang yang hadir mendengarkan ini? Bukankah ini juga cara Tuhan untuk memperlengkapi pemimpin? Ya, atau setidaknya yang hadir di sini, pengurus UKM, ya, jadi inisiator. Itu jadi orang yang pertama kali inisiatif untuk mengasihi. Dan akhirnya api semangat pelayanan itu boleh digerakkan kembali dan kita boleh sama-sama bergerak radikal untuk melayani Tuhan. Seperti itu. Lalu di dalam perjalanan sejarah ini ya, atau bahkan di tengah-tengah kesulitan ini, ya, ini pun akhirnya Tuhan izinkan untuk apa? Untuk memurnikan setiap hati. Makanya kalau kita lihat kan, kenapa akhirnya ya perjalanan bangsa Israel itu sangat panjang? Ya kan bisa aja nih kalau kita lihat di peta Alkitab kan, mereka bisa dari Mesir ke Gaza itu udah dekat dengan laut, ya, lebih asri, lebih sejuk, lalu boleh sampai ke Kanaan. Tapi ini enggak. Tuhan izinkan perjalanan itu sangat jauh. Agar apa? Agar bangsa Israel boleh mengenal Tuhan yang hidup. Ya, dari sini pun kita boleh belajar kan, di tengah-tengah kesulitan kita, agar akhirnya kita boleh mengenal bahwa Allah tetap setia, sekalipun kita tidak setia. Dia tetap menyatakan dirinya kepada kita dengan berbagai cara, sekalipun kita tidak berbagai cara, sekalipun kita tidak setia, ya, dengan berbagai maksud dan kehendak Tuhan tadi. Karena apa ya? Sejarah ini selalu berjalan bersama dengan orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, pandangan Tuhan tertuju kepada orang-orang yang memelihara firman-Nya. Tadi udah kita lihat perjalanan sejarah dari awal sampai akhir. Ya, bahwa akhirnya orang yang melayani Tuhan adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan dan perhatian Tuhan tertuju kepada mereka. Sama juga kayak kisah dalam Alkitab kan. Perhatian Tuhan tertuju kepada orang-orang yang melayani Dia. Karena apa? Ini adalah orang-orang yang mau meninggalkan kedagingannya, meninggalkan keakuannya, menyatu dengan Kristus. Bukan lagi soal apa yang dia mau, tapi soal apa yang Kristus mau, agar Injil boleh dikabarkan, agar amanat budaya boleh dilaksanakan dengan baik. Dan dari sini kita juga boleh akhirnya belajar bahwa ternyata hati kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Apakah kita jadi orang yang sungguh-sungguh mau taat, atau sebenarnya orang yang suam-suam kuku? Sejak awal sebenarnya kita bukan orang-orang yang mau mendengarkan panggilan itu. Jadi ini ya, ada satu hal menarik di Wahyu 3. Ketika akhirnya Tuhan marah kepada salah satu jemaat di Wahyu 3 karena mereka suam-suam kuku. Jadi suam-suam kuku ini pun ya bukan merupakan tindakan yang benar. Sekalipun apa ya, kita merasa ini merupakan hal yang nyaman bagi kita, tapi bagi Tuhan ini sesuatu yang sangat Dia benci. Karena apa? Karena ini juga merupakan sebuah tindakan yang lari dari kehendak dan ketetapan Tuhan. Seperti itu kira-kira. Oke, itu juga sudah sekalian closing statement, Bang? Oh iya, sekalian closing statement ya? Iya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita boleh berefleksi kembali ya, sampai akhirnya bagaimana penginjilan yang terjadi ya, yang dilakukan oleh Nommensen itu juga tidak mudah loh. Ya, dia juga harus mengalami kematian, ancaman kematian. Ya, di Tanah Batak itu biasanya orang-orangnya kasar. Ya, orang-orangnya kasar, orang-orangnya bertindak self-centris. Sampai ada suatu diskusi waktu itu, Abang pernah cerita juga ini sama Alan, ketika akhirnya Nommensen memulai penginjilannya di daerah Sarula ya. Jadi akhirnya kan Nommensen memulai penginjilan ke daerah Sarula, baru masuk ke Tobasa, baru masuk ke daerah Sibolga, tempatnya si Alan, gitu, tempatnya di Alan, gitu. Lalu akhirnya pernah ada suatu diskusi, seorang raja datang kepada Nommensen. Dan raja ini bilang, kamu ngapain kesini? Mau bangun rumah? Gitu. Lalu akhirnya Nommensen bilang, iya aku mau bangun rumah di sini. Tentu dengan bahasa ini ya, bahasa daerah, karena Nommensen itu orang yang sangat fasih di dalam bahasa Batak. Lalu raja ini bilang, kalau kau bangun rumah di sini, aku akan hancurkan rumahmu. Lalu Nommensen hanya senyum, dan dia menjawab raja itu, dan dia bilang,
kalau rumahku dihancurkan nanti akan aku bangun lagi ya. Itu. Lalu raja ini makin marah. Dan dia makin kasar bilang, kalau kau bangun lagi rumah ini akan aku hancurkan lagi. Lalu apa kata Nommensen? Waktu aku baca ini teman-teman, aku sangat terharu betapa Nommensen mengerti isi hati Tuhan. Lalu Nommensen waktu dengar itu, dia bilang, kalau rumah ini dihancurkan lagi, kita ya yang bangun sama-sama. Gitu. Jadi abang waktu baca itu, wow, Nommensen ngerti ya isi hatinya Tuhan. Ngerti bagaimana kasih Kristus itu. Lalu akhirnya raja itu bingung ya, dan dia bilang, ini orang kok lembut kali ya. Gitu. Dari sini kita boleh mengertikan apa yang dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena siapa takut sesungguhnya kasihnya tidak sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 18. Dari sini teman-teman kita perlu belajar ya, bagaimana Tuhan berjalan di dalam sejarah. Dia menopang kita. Dia menyertai orang-orang yang memelihara kehendak dan ketetapannya. Jadi kita pun sebenarnya adalah orang-orang yang demikian. Malahan Tuhan telah memilih kita. Apa tandanya kita dipilih oleh Tuhan? Tuhan memperlengkapi kita. Dan wadah pengerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, ya UKM KMK USU. Akhirnya apa? Akhirnya bagaimana kita merelakan ego kita, dan akhirnya kita menyatu dengan kehendak Kristus, dan akhirnya kita tetap setia mengerjakan visi dan misi yang telah Tuhan tanamkan kepada kita, mengambil atau bahkan menolong setiap jiwa-jiwa agar mereka boleh datang kepada Kristus, dan akhirnya mereka punya visi yang benar. Kenapa mereka harus kuliah di kampus? Kenapa mereka harus meninggalkan keberdosaan mereka? Itu pun adalah tugas yang sebenarnya Tuhan tanamkan kepada kita, kepada setiap orang-orang pilihan, dan orang-orang pilihan itu tidak banyak teman-teman. Ya, mau nggak kita tetap setia memelihara ketetapan dan kehendak Tuhan itu sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, dan akhirnya kita bersama-sama dengan Dia. Kalau kata Agustinus, di dalam the city of God, di dalam kemuliaannya, kita boleh sama-sama memuliakan Tuhan. Karena kalau Yesaya bilang kita ini sebenarnya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai komponen pelayanan, ketika kita tidak mengerjakan bagian kita, sesungguhnya tujuan atau bahkan tugas kita ketika kita diciptakan sedang tidak kita kerjakan, dan ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi ada nggak kita ya mau menjadi alatnya Tuhan, memelihara kehendak dan ketetapannya. Jadi semangat untuk komponen pelayanan, baik pengurus, UKM, ya koordinasi, terus akhirnya PKK, AKK, semangat untuk boleh sama-sama berproses, sama-sama bertumbuh, ya sama-sama akhirnya mengisi diri kembali, semakin mengenal bagaimana Tuhan itu bekerja dengan cara yang tidak cara yang melampaui rasio kita, dan itu seharusnya membuat kita kagum akan Tuhan, dan akhirnya membuat kita semakin rindu untuk melayani Dia. Itu kira-kira semangat untuk kita. Thank you Bang, untuk malam ini kita boleh belajar tentang sejarah dan providensialah. Moderator juga ingin berbagi sedikit terkait apa yang moderator catat di sini. John Calvin berkata, tetapi semua orang telah diajar oleh Kristus bahwa semua rambut dalam kepalanya terhitung, akan melihat lebih jauh untuk satu penyebab, dan akan menganggap bahwa semua kejadian diatur dalam rencana dan rahasia Allah. Benjamin Wafil juga berkata, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang kecil dikontrol langsung oleh Allah, sama seperti peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terbesar. Akhir kata, moderator mengucapkan terima kasih untuk teman-teman komponen pelayanan, PKK, KK, bahkan juga alumni yang boleh berhadir, bahkan juga mahasiswa USU yang boleh hadir di diskusi kita ini. Ada banyak keterbatasan mungkin, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab. Untuk teman-teman, silakan hubungi pengurus di setiap unit pelayanan atau mungkin setiap fakultas, dan pengurus siap menjawab pertanyaan itu gitu. Mungkin juga kita sebagai mahasiswa ketika ada pertanyaan atau mungkin yang belum bisa terjawab di sini, kita harus punya inisiatif sendiri untuk mencari tahu dan belajar kembali. Akhir kata, moderator ucapkan terima kasih. Shalom untuk kita semua. Terima kasih Bang Johansen. Sama-sama Adik Alan, terima kasih kembali.